Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami dari kelompok 4, mahasiswa Matematika 2019, Universitas Negeri Padang. Di sini kami akan menjelaskan bagaimanakah model dari pemberian makanan tambahan pada predator dalam sistem rantai makanan dengan nutrisi, konsumen, dan predator dalam rangka menyelesaikan ujian akhir mata kuliah Matematika Biologi. Di sini kami beranggotakan, yaitu saya sendiri Fiska Belina Putri, dan rekan saya Safa Rahmatullah, Suci Ramadhani, dan Ulil Amri Asri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana peran makanan tambahan sebagai alat dalam program pengendalian hayati, serta bagaimana efek dari pemberian makanan tambahan kepada pemangsa dalam sistem mangsa-pemangsa. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pemodelan matematika. Pemodelan matematika adalah cabang matematika yang merepresentasikan atau menjelaskan masalah di dunia nyata ke dalam bentuk persamaan matematis. Selain ilmu matematika, pemodelan matematika juga bisa dikaitkan dengan bidang ilmu lainnya seperti biologi, kimia, dan teknik. Dalam bidang biologi, ekologi merupakan suatu ilmu yang mengalami perkembangan yang sangat baik dalam merefleksikan penggunaannya untuk menjelaskan permasalahan pada interaksi populasi dengan menggunakan model matematika seperti model mangsa-pemangsa. Model mangsa-pemangsa pada rantai makanan biasa dikenal dengan istilah prey-predator, di mana prey adalah suatu organisme yang dimakan, sedangkan predator adalah suatu organisme yang memakan. Dalam sistem prey-predator, pemberian makanan tambahan pada predator dilakukan karena jumlah prey lebih sedikit daripada jumlah predator sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan makan predator. Pada model rantai makanan, efek penambahan nutrisi dapat mengurangi keanekaragaman spesies dan fungsi ekosistem serta dapat menyebabkan kepunahan spesies. Adanya penambahan makanan bagi predator dalam sistem prey-predator diperoleh bahwa waktu pemrosesan makanan yang tersedia untuk predator menentukan keadaan ekosistem. Keberadaan spesies dalam suatu sistem tergantung pada konsumsi makanan tambahan. Ekosistem makhluk hidup dapat terganggu jika adanya penurunan predator besar di puncak rantai makanan, di mana hilangnya konsumen puncak dipengaruhi paling besar oleh kondisi alam. Oleh karena itu, model matematika terkait efek makanan tambahan terhadap predator pada model rantai makanan, nutrisi konsumen predator penting untuk dilakukan. Baik, itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa. Kepada Safa disilakan. Baiklah, saya Safa Rahmatullah akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Fiska Belina Putri. Seperti yang kita ketahui, model matematika merupakan suatu proses merepresentasikan atau menjelaskan masalah di dunia nyata ke dalam bentuk persamaan matematis. Model matematika dapat terjadi karena adanya proses atau tahapan dalam membentuk model tersebut. Adapun tahap-tahapannya yaitu pertama menentukan formulasi dari masalah, kemudian membuat asumsi-asumsi, lalu membentuk model matematika, lalu menganalisis model tersebut, kemudian interpretasi model, dan terakhir membuat kesimpulan dari hasil interpretasi. Oleh karena itu, pengaruh pemberian tambahan makanan pada predator dapat menggunakan model matematika. Model matematika berbentuk sistem persamaan diferensial, yang dari model tersebut akan dicari titik equilibrium dan kestabilan dari titik equilibrium tersebut. Dalam pembahasan kali ini, model matematika terhadap pengaruh pemberian tambahan makanan pada predator menggunakan 3 variabel, yaitu X untuk jumlah nutrisi yang ada dalam ekosistem, Y jumlah spesies konsumen, dan Z jumlah spesies predator. Sedangkan untuk asumsi-asumsi yang akan digunakan yaitu yang pertama, pemangsa diberi makanan tambahan konstan yang terdistribusi secara merata di habitat. Yang kedua, jumlah pertemuan predator dengan makanan tambahan sebanding dengan kepadatan makanan. Lalu yang ketiga, konstanta proporsionalitas pencirikan kemampuan predator untuk mengidentifikasi makanan tambahan. Selain itu, untuk parameter yang akan digunakan yaitu sebagai berikut. Berdasarkan variabel, parameter, dan asumsi-asumsi yang telah dijabarkan di atas,
maka dapat dibentuk model matematika pengaruh pemberian makanan tambahan terhadap predator yang berbentuk sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya saya, Suci Ramadhani, akan lanjutkan penjelasan dari Safa, yaitu terkait dengan titik equilibrium. Titik equilibrium adalah solusi khusus yang tidak bergantung terhadap waktu. Artinya, titik equilibrium ini bersifat konstan. Berdasarkan model yang telah dipaparkan oleh Safa di atas, di sini kami menemukan 3 titik equilibrium, yaitu E0, E1, dan E2. Untuk E0 yaitu tidak adanya populasi. Sedangkan E1 dan E2 adalah titik endemik yang artinya adanya penambahan makanan pada predator. Selanjutnya, setelah mendapatkan titik equilibrium, kita akan menganalisis titik tersebut menggunakan matriks Jacobian. Diperoleh bahwa E0 itu tidak stabil. E1 dan E2 akan stabil jika memenuhi persyaratan yaitu dengan nilai eigennya kecil dari 0. Setelah menentukan apakah titik equilibrium ini stabil atau tidak stabil, selanjutnya kita akan melakukan simulasi atau interpretasi terhadap model tersebut dengan menggunakan software Maple17 atau Maple17. Simulasi numerik pada model penambahan makanan pada pemangsa dalam sistem mangsa-pemangsa dilakukan dengan memberikan nilai untuk masing-masing parameter sebagai berikut. Karena titik equilibriumnya ada 3, yaitu E0, E1, dan E2, maka diperoleh grafik dari masing-masing kelas terhadap waktu T, yaitu sebagai berikut sesuai yang ada pada gambar. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Ulil Amriasri akan melanjutkan penjelasan mengenai kesimpulan dari makalah ini. Dari makalah ini telah dibuat model interaksi nutrisi konsumen predator dengan makanan tambahan untuk predator. Dengan melakukan analisis bifurkasi sehubungan dengan kualitas makanan tambahan, jumlah makanan tambahan, dan tingkat kematian spesies konsumen, maka diperoleh bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas pasokan makanan tambahan serta kekacauan sistem dapat dikendalikan. Spesies konsumen memiliki risiko kepunahan jika makanan tambahan berkualitas rendah dan dalam jumlah sedikit. Tetapi konsumen dapat bertahan hidup jika tersedia makanan tambahan yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut terjadi karena predator mengambil makanan tambahan dan tekanan predasi pada konsumen berkurang, sehingga konsumen memiliki perilaku dinamis yang stabil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pilihan makanan tambahan yang tepat untuk pemangsa dapat membuat model rantai makanan lebih realistis, ramah lingkungan, dan tidak kacau. Baiklah, mungkin segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.